Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Dwi Efriani dengan NIM 07011382328165. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana penistaan agama. Tersangka bernama Panji Gumilang, seorang tokoh agama dan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun. Penetapan tersangka dilakukan pada Selasa malam di tanggal 1 Agustus 2023. Kasus ini terkait dengan aktivitas dan pernyataan yang diduga dilakukan oleh Panji Gumilang di lingkup Pondok Pesantren Al-Zaitun, meskipun proses hukum berlangsung di ranah kepolisian. Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan tindakan penistaan agama yang dianggap melanggar norma dan hukum yang ada di Indonesia. Kasus ini bermula dari laporan masyarakat dan tokoh agama yang merasa dirugikan oleh pernyataan atau tindakan Panji Gumilang. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi menemukan bukti yang cukup untuk menetapkannya sebagai tersangka. Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al-Zaitun, divonis hukuman 1 tahun penjara dalam kasus penistaan agama. Vonis tersebut dibacakan pada sidang putusan di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat pada tanggal 20 Maret 2024. Panji Gumilang dinyatakan bersalah melanggar pasal 156A huruf A KUHP Undang-Undang Nomor 8 tentang penistaan agama. Vonis yang dijatuhkan majelis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU yang menuntut Panji Gumilang dijatuhi hukuman bui selama 1 tahun 6 bulan. Menurut saya, tepat atau tidaknya vonis hukuman 1 tahun penjara terhadap Panji Gumilang dalam kasus penistaan agama adalah subjek yang bisa diperdebatkan tergantung pada sudut pandang hukum, moral, dan sosial. Yang pertama, dari perspektif hukum, jika hukuman ini dijatuhkan setelah proses hukum yang adil, transparan, dan berdasarkan bukti yang kuat, maka putusan tersebut dapat dianggap sesuai hukum. Yang kedua, Panji Gumilang didakwa dengan pasal 156A KUHP Undang-Undang tentang Penistaan Agama. Hukuman maksimum untuk pasal ini adalah 5 tahun, sehingga hukuman 1 tahun tergolong ringan. Pertimbangan hakim mungkin melihat adanya faktor yang meringankan. Yang kedua, ada perspektif sosial. Hukuman yang terlalu ringan bisa menimbulkan kesan kurang tegas dalam menangani kasus-kasus sensitif terkait agama. Namun, hukuman yang terlalu berat juga bisa memicu kontroversi dan dianggap tidak proporsional. Yang terakhir ada dari perspektif moral dan keagamaan. Banyak pihak, khususnya masyarakat yang merasa agama yang telah dinodai mungkin menganggap hukuman ini terlalu ringan dibandingkan dampak yang ditimbulkan. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa pendekatan rehabilitatif lebih baik daripada hukuman berat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.